aktor liar. Kan sebelumnya pernah kejadian dalam kasus penculikan Densus 88 oleh anggota BAIS. Kapan? Ya bulan-bulan tahun ini lah kalau nggak salah. Tahun 2026 ini. Iya. Yang sebenarnya persoalan sebelumnya adalah Densus 88 ingin menangkap namanya Ferry, gitu. Kemudian terjadi keributan. Tiba-tiba datang anggota BAIS. Nah, ini kita nggak tahu ini berita dari siapa, tapi yang jelas bahwa inilah juga salah satu contoh pernah terjadi yang namanya tadi itu operasi liar, yang sehingga terbuka akhirnya kemana-mana gitu. Nah sekarang kalau kita mau tarik ke atas, siapa Ferry, siapa ini kan? Gampang, ya kan? Sekarang kita coba, apakah Ferry temannya Panglima TNI? Gitu. Kita buka sebentar. Yang kemudian orang menuduh bahwa Ferry adalah Markusnya Jabisus, gitu kan? Tapi dalam kasus ini, kan, Ferry minta tolong kepada pemimpin TNI lah, karena yang berangkat yang datang itu BAIS TNI. Kemudian dibawa, dipukuli sampai dipukuli, akhirnya terbongkar sendiri. Tapi karena waktu itu korbannya polisi, nggak terlalu rame. Coba kalau korban sipil, rame pasti. Mendingin sendiri berarti ya? Iya. Pemberitaan waktu itu cukup kuat nggak Pak? Ada, cuman nggak banyak. Ada beberapa. Ada beberapa pemberitaan. Ini kan lebih kepada persoalan pribadi loh, seseorang. Artinya sebetulnya di BAIS TNI sendiri tidak sebagaimana tadi Bapak katakan di awal. Ini sebuah organisasi yang kompak, yang sekarang sudah mulai ada pembusukan di dalam. Itulah makanya ya kan pasca kepemimpinan periode kepemimpinan Presiden Jokowi, pasca kepemimpinan Presiden Jokowi, ini banyak terjadi, Bu. Ya. Artinya pelemahan-pelemahan di dalam organisasi institusi hukum, pengamanan atau pertahanan. Kenapa? Ya tadi ya tuntutan loyalitas masih kepada dua kekuatan. Artinya apa? Ya nggak lepas semua dari cawe-cawe Jokowi, yang tidak pernah bisa diselesaikan oleh Prabowo, gitu. Sehingga tidak kemungkinan terjadilah hal seperti ini, pemanfaatan di luar kendali di luar kendali komando resmi. Dalam persoalan ini, haruskah kita kemudian bukan memeriksa menanyai mantan Kabais dalam persoalan mungkin ada pembiaran, mungkin karena dia tidak merasa berhadapan dengan kekuatan yang tidak bisa dia lawan secara secara otoritas. Apakah harus diperiksa juga? Begini, menurut saya begini, karena intelijen itu berada di ranah TNI, kan, sehingga tadi itu kan garis komando yang kaku membuat pimpinan bawahan itu ya sulit untuk berani melakukan penolakan atau perlawanan gitu ya.